Banyak orang yang enggan untuk melakukan aktivitas fisik. Ya, hanya bergeser atau berdiri beberapa menit saja sudah dapat membantu menciptakan kesehatan dan keselamatan bagi tubuh kita. Sebaliknya, duduk dan bekerja berjam-jam tanpa aktivitas fisik akan mengancam kesehatan dan keselamatan tubuh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat, jumpa lagi dengan saya yang telah 8 tahun dengan lifestyle low carbo sugar free. Pada lifestylemu kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana kita mengelola pekerjaan kita dan aktivitas fisik kita untuk mencapai kesehatan dan keselamatan tubuh kita yang maksimal. So, tonton video ini hingga akhir agar kita dapat memaksimalkan dan membagi waktu kerja kita dengan aktivitas fisik kita untuk menjaga. Bagi kita pelaku ketofastosis yang telah mampu untuk menekan asupan karbohidrat kita serendah-rendahnya, bahkan ada yang sama sekali tidak mengkonsumsi karbohidrat, baik itu karbohidrat sederhana maupun karbohidrat kompleks. Kemudian melakukan intermittent fasting. Dua hal ini ternyata belumlah cukup bagi kita untuk menciptakan kesehatan bagi tubuh kita, terutama untuk menjaga konsistensi kondisi ketosis dan proses penggantian sel-sel yang rusak di dalam tubuh kita. Ada satu yang kita lena, kita abaikan, yaitu aktivitas fisik. Hari-hari kita concern pada bagaimana upaya untuk menekan asupan karbo dan memastikan proses intermittent fasting berlangsung sesuai durasi yang kita inginkan. Aktivitas fisik bila mengacu ke beberapa istilah yang diberikan di dalam beberapa kamus seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, aktivitas fisik adalah gerakan tubuh yang memerlukan pengeluaran dan penggunaan energi. Sementara itu, dalam kamus Merriam-Webster dinyatakan bahwa aktivitas fisik itu adalah gerakan yang dihasilkan oleh otot dan rangka tubuh yang memerlukan pengeluaran dan penggunaan energi. Sedangkan menurut WHO sebagai organisasi kesehatan dunia menyatakan bahwa aktivitas fisik itu merujuk kepada gerakan tubuh yang melibatkan otot rangka dan memerlukan penggunaan serta pengeluaran energi. WHO juga menyatakan beberapa contoh gerakan atau aktivitas fisik itu seperti pekerjaan-pekerjaan rumah. WHO dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merekomendasikan untuk membatasi duduk. Bekerja 1 hingga 2 jam harus diimbangi dengan gerakan dan aktivitas fisik. Dengan hanya berdiri atau berjalan dalam rentang 2 hingga 3 menit sudah dapat memenuhi kebutuhan aktivitas fisik bagi upaya untuk menjaga serta mempertahankan kesehatan serta keselamatan tubuh kita. WHO mencontohkan beberapa aktivitas fisik seperti bekerja, bermain, melakukan pekerjaan rutin rumahan, bepergian, rekreasi. Beberapa aktivitas ini dianggap sebagai aktivitas fisik. Berikut ini adalah gangguan umum yang bakal diperoleh bila kita mengabaikan aktivitas fisik. Yang pertama adalah obesitas. Selain obesitas, munculnya diabetes tipe 2 dan jantung. Yang kedua, timbulnya nyeri punggung dan leher. Dan yang ketiga adalah gangguan sirkulasi darah di dalam tubuh. Bagi pelaku ketofastosis, ancaman yang akan terjadi bila enggan untuk melakukan aktivitas fisik adalah beberapa hal yang terkait dengan kondisi ketosis. Pada proses oksidasi atau proses degradasi lemak menjadi keton di dalam tubuh itu akan terhambat karena tidak ada gerakan dan aktivitas fisik yang kita lakukan. Aktivitas fisik yang kita lakukan akan mensupport dan mendukung proses oksidasi ini. Kemudian selain itu juga malas dan enggan melakukan aktivitas fisik dapat
menimbulkan beberapa keluhan. Yang paling mungkin adalah keto flu. Keto flu akan mudah kita peroleh, kita dapati, atau kita alami ketika kita malas untuk melakukan aktivitas fisik. Kemudian kecenderungannya gula darah kita sulit mencapai di bawah 80. Artinya ya ruang konsumsi kita juga akan sangat berpengaruh. Berikutnya juga akan berpengaruh kepada beberapa keluhan lainnya yang sederhana, ya mudah mendapatkan alarm, terlalu sensitif dengan paparan karbohidrat walaupun karbohidratnya itu tidak secara langsung. Nah, beberapa hal ini yang perlu kita waspadai. Selain itu, beberapa keluhan yang umum akan dialami dan didapatkan oleh pelaku ketofastosis adalah mudahnya terpapar keto flu. Selain keto flu, alarm-alarm tubuh itu menjadi lebih banyak kita dapatkan. Dan kita mudah memperolehnya karena kurangnya aktivitas fisik. Selain itu, yang paling pasti adalah gula darah sangat sulit kita capai di bawah 80, sehingga akan mempengaruhi pola konsumsi dan beberapa hal yang terkait dengan kondisi ketosis kita. So, pertahankan aktivitas fisik, jangan pernah abai dan enggan untuk melakukan aktivitas fisik. Melakukan aktivitas fisik sekecil apapun dan durasi berapapun akan dapat membantu kondisi ketosis kita. Berikut ini adalah beberapa tips yang bisa kita jadikan acuan untuk dapat mempertahankan aktivitas fisik kita untuk kepentingan kesehatan dan keselamatan tubuh kita serta kondisi ketosis di dalam tubuh. Yang pertama, biasakan menggunakan alarm 30 menit sekali sehingga kita tidak terlena dalam pekerjaan kita. Lalu, manfaatkan 2 hingga 3 menit untuk melakukan aktivitas fisik, entah itu berdiri atau berjalan di sekitar tempat kerja kita. Yang kedua, biasakan bekerja sambil berdiri beberapa jam sehari. Kemudian yang ketiga, lakukan aktivitas ringan sehari-hari seperti naik tangga, jalan-jalan saat menerima atau menelpon, dan juga mungkin menata serta membersihkan rumah. Menjaga konsistensi aktivitas fisik harian kita artinya kita berupaya untuk menjaga kesehatan dan keselamatan tubuh kita serta kondisi ketosis di dalam tubuh pelaku ketofastosis lifestyle. So sahabat, bila tayangan ini memberikan manfaat, jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih telah menonton tayangan ini hingga akhir. Semoga kita senantiasa sehat dan istiqomah dalam menjalani lifestyle kita. Lifestyle-mu memberikan pemahaman dan perspektif baru dalam menjalani kehidupan untuk kemanfaatan yang lebih besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.